Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi. Okay. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Yeah. Kita akhiri rapat siang hari ini. Tertulis atau langsung oleh dirjen terkait. Ya, nanti dirjen terkait pada saat kita rapat di satker Bapak membahas anggaran. Dijawab oleh satker Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini Komisi 11 DPR RI kayaknya kok gemetar gitu ya, dipimpin oleh Misbahun ya, yang tempo hari lari-lari di Melbourne, Australia. Sebetulnya kita sangat ingin menunggu ya secara live bagaimana sebetulnya rapat itu, dan kelihatannya seru banget gitu loh. Tapi kok Pak dicukupkan sekian, tidak usah ada interupsi, tidak ada apa-apa. DPR ini kan jagonya kalau masalah diskusi, kok bisa-bisanya gitu loh ya mengatakan seperti itu. Padahal ya ini menteri yang baru viral, mestinya kan harusnya seneng tuh DPR itu. Kemudian khususnya Komisi 11 ini kan senang dengan menteri yang sekarang ini baru viral-viralnya ya, dikritisi habis oleh para pengamat ekonomi ya, dan bahkan Jokowi ikut komentar pemirsa ya, mazhabnya beda katanya. Kalau saya sih menegaskan, kalau Sri Mulyani kan menindas rakyat, kalau Purbaya ini kayaknya sedikit memberikan napas lah, tapi persisnya seperti apa belum jelas. Kenapa sih Komisi 11 DPR kayak takut begitu? Jangan-jangan karena khawatir kalau nyerempet pada corporate social responsibility Bank Indonesia dan OJK ya. Ini memang pemirsa, berita-berita memang sangat menghebohkan berkenaan dengan keterlibatan dari Komisi 11 DPR ya. Ada yang mengatakan semuanya ya itu terlibat, itu ada yang mengatakan sebagian besarnya, tetapi itu kan periode lalu ya DPR-nya, kecuali yang periode lalu itu juga menjadi periode sekarang semuanya. Tapi kalau periode yang baru sekarang, dulu tidak, 2019-2024 belum menjadi DPR, ya pastinya ya tidak terlibat. Tetapi sekarang ini ya kayaknya banyak juga yang dulu itu menjadi anggota DPR lagi. Ya ini ngeri pemirsa, karena banyak berita-berita berkembang baru ini ya, KPK kejar lagi dugaan korupsi CSR, BI dan OJK ya. Ini terus mengejar dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility dan otoritas jasa keuangan ya. Bahkan KPK panggil tuh analisis senior dari OJK, tidak disebutkan nama semua resminya, cuma akronim atau singkatan aja, sebagai terkait untuk digunakan keahliannya menelusuri gratifikasi dan macam-macam tentang dari CSR, dari BI dan OJK itu ya. Dan menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo PA itu diperiksa pada Selasa beberapa hari yang lalu. Ini gimana nggak gemetaran ya, dan jumlahnya itu memang luar biasa banyaknya, triliunan. Dan modusnya, ya memang modusnya itu udah dijelaskan oleh orang KPK ya, melalui yayasan. Tetapi banyak fiktifnya, bangun rumah jatah 10, yang dibangun cuma 2, dilaporkan 10 ya, setelah ditelusuri.
Ya kan? Ini kan ngapusi namanya. Terus anggaran yang 8 itu mau dikemanakan? Belum jelas juga apakah yang 2 itu materialnya kayak apa. Tetapi sekedar untuk ditunjukkan pemirsa data-data tentang yang banyak yang sudah masuk itu dari berbagai partai. Wah, bikin ngeri memang ya. Ini yang tampaknya ya hampir semua fraksi, ada PKS, ada Gerindra, ada PDIP, apalagi Golkar, ya semualah partai-partai itu nerima semua. Tapi sekali lagi itu dari DPR 2019 sampai 24. Yang baru sudah barang tentu tidak termasuk ya. Tetapi ini menjadi pengetahuan kita ya, tanda-tanda kenapa leletnya DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bersama pemerintah, karena ternyata DPR itu wakilnya maling atau menjadi maling itu sendiri kalau merujuk kepada keterlibatan dari Komisi 11 seperti ini. Dan dugaan kita itu banyak juga yang seperti itu di komisi-komisi yang lain, karena semua kan membidangi BUMN yang gede-gede duitnya, yang menurut Prabowo itu sampai nilainya itu sampai 1.000 triliun US dollar. Mungkin salah sebut kali ya. Ya mungkin 1 triliun US dollar kali. Ya, yang dimaksud oleh Prabowo itu. Oh, itu kan duit semua. Dengan cara kewenangan DPR seperti ini, sehingga dia mendapatkan CSR-nya saja itu dalam 1 tahun. Kalau DPR-nya ini dari BI sama OJK saja dapat sekian miliar. Kaya memang ya. Kalau modal DPR itu 30 miliar, ya saya kira masih banyak untungnya. Tetapi disinilah masalahnya, bahwa mereka tidak sedang mewakili rakyat, tetapi mewakili dirinya dan keserakahannya sendiri ya. Rakyat akhirnya menderita. Kalau DPR-nya itu bekerja memang untuk rakyat dan mereka jaga integritasnya ya, itu pasti mereka berani itu ya untuk mempertanyakan persoalan-persoalan kebocoran anggaran dan lain sebagainya, sehingga tidak ngejar terus rakyat yang diperas dengan pajak-pajak yang baru, sementara para pejabatnya, DPR-nya mengumbar keserakahannya sendiri. Nasib dari rakyat Indonesia punya pejabat dan wakil rakyat yang seperti itu, memang itu bencana ya. Dan karena itu saya kira memang harus keras suara publik supaya bisa didengar. Karena maling ya, kalau ada maling pemirsa, malam-malam mengendap, terus kemudian ada orang di dalam pagar atau malah di dalam pintu kemudian berbisik, ada maling itu. Yuk lihat jalan sampai itu, bawa tas, bawa koper, bawa duit gitu. Mana ada malingnya akan berhenti. Tetapi kalau satu kampung itu teriak maling-maling dengan suara lantang, pasti malingnya itu pada panik dan mencoba kembali menjadi maling. Belum tentu dia akan berani, sekalipun yang sekali itu lolos. Apalagi kalau langsung ketangkap, dan itu pelajaran bagi yang lain. Tetapi kalau tidak ada yang menyuarakan tentang orang yang kena maling itu, ya maling akan terus datang. Seperti korupsi yang terjadi di Indonesia. Koruptor dimanjakan di Indonesia karena undang-undang KPK yang dibikin zamannya Jokowi ya, memudarkan harapan era reformasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.